atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mulanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level. Awal ma tekan pintane perkara nazala kang tumron apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikum maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Napa awaluma nazala? Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angen-angen, Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi, karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Nah. Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya orang kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jadi. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bahwa ditambahi dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek itu digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sakwise niat.
Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap reso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Ya, saiki misale ke niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok dusek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik ndi? Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju be riwayat iku. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu iku goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar, terus ditolong Mbak Hamdani takok, jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam gedhe iki. Ya sembarang iso. Tanya itu kan penting, terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi jawab, wae kebakaran kok takok alamat. Nah ya saiki sementing salat iku para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat tambah ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukune dhiek pundi ge niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi mulane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Ya sekarang kalau tadi kiai wes ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya Nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jenenge kompromi napa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wau. Misalnya wau kiase wau. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada apa polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah denda itu yang Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib itu. Nggak ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya
Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mengenai sampean semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi Habaib gak level yang itu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah. Kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Wah ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro iki? Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah, mantap. Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Bapak kalau suwon ya jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, itu etikanya Rasul ibda binafsik semua bimanta'ul ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liuballigh syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Masa ini santri kadang kata milenial, mungkin ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, radiamuk ora kotor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya tuh kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kadza wa kadza, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusa. Mosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin Hamdani ini kan enteng maksudnya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora roh. Halamannya ora roh bar sudah kok kotak kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok ning majelis takok, halaman piro iku? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA." Terus cocokan jenengan tiyang pundi wis kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, Mbah kalau gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang Mbah. Babun itu apa? Walang. Protes be santri ini, kalau gadah makna niku lawang Mbah. Lah iya walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk.
Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya, jeng pancen tulisane anduk. Adal wedok ta iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tuh ngendikan innal fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa itu ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan. Gua ngaji, gua kenalan baik kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istima, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Katanya Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. Qul la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku rasanya dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil bal ora pusing. Lagi bareng jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi bareng jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan orang ngarang jaluk duit karena ngergani pas ngaji. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairul lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya gini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utangi kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing ra payu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbah lah ora roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus sunain
Inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Badui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Ya gua waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati ison terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, "Ara'aitum kadza wa kadza?" Terus sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini." Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei isin. Nah, iku nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kulo duwe kula kathah, kula kekno sinten. Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidin. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh yo prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah